Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan terus penuh semangat ya. Pada kesempatan kali ini, izin memperkenalkan diri, saya Nanda yang akan menjadi moderator pada acara seminar kesehatan yang bertemakan Rahasia Percepatan Penyembuhan Berbagai Penyakit Degeneratif. Baik, kemudian Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, saya izin memperkenalkan Dr. Setio. Ini biografi singkat mengenai beliau. Jadi beliau lahir di Jakarta 12 November 1963. Beliau juga adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara pada tahun 1988. Kemudian memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia medis, farmasi, dan pengembangan produk kesehatan. Selama perjalanan karirnya, beliau juga telah menangani berbagai produk kesehatan seperti nutrisi klinis, obat etikal, kemudian alat kesehatan ICU, dan produk infusion terapi. Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan internasional di Singapura, Thailand, Korea, dan Sri Lanka. Dengan pengalaman panjang di dunia kesehatannya, eh, Dr. Setio juga dikenal sebagai pembicara yang kuat dalam topik nutrisi, kesehatan klinis, dan edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti akan ada sesi pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dipersiapkan pertanyaannya pada kolom chat. Sepertinya tidak perlu waktu lama lagi ya dokter. Saya persilakan kepada Dr. Setio untuk membawakan materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Ion atau Ionaya Optima Natura, Pak Pungki, mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Dan saya senang sekali tadi sudah disampaikan sama Mbak Nanda, apa yang selama ini saya lakukan, dan passion saya memang ada di sana. Saya lebih suka dengan silaturahmi, saya lebih senang dengan edukasi. Mudah-mudahan malam hari ini juga sama. Saya ingin belajar dari Bapak Ibu ini soalnya luar biasa. Dan kesempatan malam hari ini juga istimewa. Kenapa demikian? Karena saya diminta atau bisa silaturahmi dengan teman-teman. Ada Pak Erik di sini, ada Pak David di sini, ada Pak Gatot di Jember non jauh di sana. Eh, Rekan sejawat saya Dokter Malakarni di Bukit Tinggi luar biasa. Ini seneng banget saya. Jadi ini saya jadikan satu forum, satu majelis, satu silaturahmi yang saya yakin bukan secara kebetulan kita ketemu malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua dari Bengkulu, dari Solo. Ini luar biasa pasti. Di balik pertemuan ini, di balik ke silaturahmi ini pasti ada keberkahan buat kita bareng-bareng. Mudah-mudahan itu doa kita bareng-bareng juga. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan singkat sebetulnya, tapi izinkan saya awali dengan satu penyampaian bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan barang yang sudah jadi, bukan sesuatu yang tinggal diminum, tinggal dimakan, tinggal dipakai, bukan. Tapi materi yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu yang perlu dipikirkan berulang-ulang, perlu direnungkan, karena saya sebagai seorang dokter dilantik dan disumpah, tapi mohon maaf sekali lagi, kasus apalagi kita akan berbicara mengenai degeneratif, sampai hari ini tidak turun. Mbak Nanda, saya izin langsung share ya. Saya akan Iya, share silakan materinya. dokter. Mudah-mudahan ini jadi bahan kita untuk berdiskusi, Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan judulnya juga akan memberikan semangat buat kita untuk berdiskusi, yaitu rahasia sehat. Rahasia sehat, rahasia percepatan, karena sudah terlanjur, karena sudah terjadi berbagai penyakit degeneratif. Mungkin yang hadir di sini ada yang hipertensi, minum obat berbulan-bulan, bahkan lebih dari 2 tahun. Ada yang asam urat, ada yang diabetes, ada yang sudah pengalaman kena stroke, ada yang sudah pasang ring, dan seterusnya panjang sekali.
Makanya mudah-mudahan bahan yang akan kita diskusikan ini adalah menjadi sesuatu bekal kita untuk memperdalam lagi, mendiskusikan lagi, merenungkan lagi rahasia percepatan penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Bapak Ibu, ini adalah PR kita semua. Kenapa saya katakan PR? Karena fakta. Yang sakit itu bukan berkurang, malah tambah banyak. Kementerian Kesehatan dengan Pak Menteri yang baru, semua universitas silahkan mendirikan fakultas kedokteran. Karena kita kekurangan dokter. IPB sudah punya fakultas kedokteran. ITB semua yang tadinya tidak punya fakultas kedokteran, silahkan buat asalkan memenuhi persyaratan. Berarti akan lahir banyak sekali dokter, Bapak Ibu. Akan lahir banyak ahli, dokter ahli, spesialisasi, akan lahir banyak. Tapi Bapak Ibu, saya balik lagi ke pertanyaan ini. Apakah yang sakit akan berkurang? Contoh satu, saya tidak akan menyebutkan perkumpulan dokter yang ada di Indonesia. Diabetes saja. Ada International Diabetic Federation Amerika. Usianya sudah 75 tahun. Lahir sudah 75 tahun. Tapi sampai hari ini, apakah angka kesakitan global, termasuk di Indonesia, apakah angka kesakitan diabetes turun? Jawabannya adalah tidak. Ini yang harus kita menjadi renungan buat kita bareng-bareng. Yang sakit bukan berkurang, malah tambah banyak. Padahal saya yakin, mohon maaf, Bapak Ibu yang masih audionya belum, terima kasih. Bapak Ibu, padahal doa kita, semua yakin banget, kalau ada yang sakit, harusnya sembuh. Doa kita ingin sembuh, doa kita semuanya yang sakit ingin segera sembuh. Semoga malam ini diskusi kita, silaturahmi kita akan membawa kita ke arah sana, akan betul-betul akan lebih memperkuat doa kita. Yang sakit harus segera sembuh. Itulah kenapa judulnya adalah rahasia percepatan, karena ingin segera. Bapak Ibu, ini kejadiannya adalah stroke. Tiba-tiba di rumah, seorang diri, pagi misalkan, yang lain sedang kerja, masuk ke kamar mandi, masuk ke kamar kecil, karena akan buang air besar, tapi buang air besarnya saja belum selesai, sudah terkena stroke. Ketika stroke, terjadi kelemahan, terjadi kelumpuhan. Untuk berteriak saja tidak bisa, untuk bergerak saja tidak bisa, sehingga stroke betul-betul sangat menakutkan. Hari ini, malam hari ini, mudah-mudahan kita punya jawaban. Kenapa demikian? Karena kita justru bukan pada gejala stroke-nya, bukan karena perjalanan panjang stroke-nya, tapi kita harus cari solusinya. Maka saya ingin malam hari ini solusi untuk stroke adalah jangan takut. Bapak Ibu, ini kejadian yang ada. Mohon maaf. Setiap 4 menit, orang meninggal karena stroke. Ini American Stroke Association. Setiap 40 detik, orang terkena stroke. Jadi lebih dahsyat mana? COVID-19 atau stroke? Termasuk di Indonesia. Tapi saya sangat bersyukur, saya sangat senang, dan ini akan jadi motivasi buat kita bareng-bareng Bapak Ibu. Yang kita cari adalah solusi.
Dan saya melihat di sini 80% can be prevented. Artinya 80% stroke bisa dicegah Bapak Ibu. Saya ingin, mohon maaf, 34 peserta pada malam hari ini. Termasuk saya berarti. Doa kita sama. Jangan ada yang kena stroke. Tolong renungkan baik-baik. Jadi artinya apa? Ion, Ionaya, Ionaya Optima Natur. Kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan punya orientasi yang sama, punya motivasi yang sama. Untuk apa? Untuk mencegah tidak ada yang terkena stroke. Ini yang harus kita fokuskan Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin dari Bapak Ibu, dari siapapun yang hadir. Dokter Stoko semangat banget seperti itu. Karena ada Vitera. Tolong menjadi pola pikir kita yang berbeda sekarang. Vitera hadir bukan kebetulan. Kekuatan Maha Pencipta ada di dalamnya. Formulanya juga sama, pasti atas kuasa Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalamnya. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ayo kita belajar, ayo kita pikirkan, ayo kita renungkan. Ayo kita cari agar kita mendapatkan keyakinan penuh dengan Vitera. Ingat, kita baru bicara stroke. Kenapa dokter Stu begitu semangat? Balik lagi, bukan kejadiannya, ini sengaja. Saya menyampaikan bagaimana stroke ternyata ada sumbatan pembuluh darah. Dan sumbatan pembuluh darah ini berasal dari makanan kita. Lemak, kolesterol. Jadi carilah kata kuncinya lemak, kolesterol. Untuk solusi stroke. Jangan terkena stroke. Ingat kata kuncinya kolesterol, lemak. Sama ini darah, ini flak kolesterol. Dua-duanya sumbatan. Hubungannya sama makanan. Sengaja saya gambarkan anak kecil yang pecah pembuluh darahnya setelah aneurisma ini, setelah balon pembuluh darah ini pecah. Jangan bicara 45-50 tahun ke atas, jangan. Stroke hari ini di usia 20-30 sudah terjadi Bapak Ibu. Sehingga saya ingin sekali lagi menekankan, carilah solusi. Jangan sampai terjadi stroke. Preventif 80% Bapak Ibu. Hal yang sama, seorang tua atau bapak-bapak, ini balon aneurisma pecah pembuluh darahnya, stroke, perdarahan. Yang satu sumbatan, yang satu perdarahan. Kita tidak perlu ke sana. Yang perlu kita renungkan adalah perjalanannya dari pembuluh yang normal, mulai ada perlemakan, sampai akhirnya buntu. Maka terjadilah stroke. Iskemik, sumbatan. Kalau sumbatannya di pembuluh darah arteri koronaria berarti terjadi serangan jantung. Dan di tempat lain sama. Perjalanan ini harus kita cegah Bapak Ibu. Segera pikirkan Vitera. Sekali lagi kalimatnya. Segera pikirkan, segera cari informasi apapun yang kita dapat. Semuanya punya Google, semuanya punya artificial intelligence. Cari Vitera. Lihat kandungannya. Bagaimana superoksid dismutase. Bagaimana benicaros. Pelajari barang-barang. Dan itu semua ada di Google kita. Bapak Ibu, kita lihat barang-barang. Ternyata betul bahwa stroke bisa dicegah. Yuk olahraga. Pilih makanan. Jangan sampai tekanan darah kita tinggi. Turunkan kolesterol kita. Diabetes harus benar-benar bebas dari diabetes. Demikian juga dengan stres. Bagaimana kita mengatur stres? Bagaimana pola sehat kita? Bagaimana berat badan kita? Semua yang disebutkan itu bisa kita lakukan. Harus punya keyakinan dari awal. Bapak Ibu bicara stres. Kemudian bagaimana dengan jantung? Hal yang sama. Mungkin fokusnya akan ada di serangan jantung, penyakit jantung koroner. Tapi prinsipnya sama. Jantung, otak kita, ada di tubuh yang sama, ada di keutuhan.
Jadi kalau pembuluh darah di otak kita mengalami penyempitan, maka kemungkinan besar, mohon maaf saya balikin lagi, maaf, maka ini pun pasti akan penyempitan yang sama. Kalau seseorang sudah pasang ring karena ada penyempitan pembuluh darah arteri koronernya, pasti di atas juga sama. Pasti di bawah juga, di organ reproduksi juga sama. Akan terjadi penyempitan. Sehingga akan terjadi disfungsi ereksi, dan seterusnya Bapak Ibu. Penyempitan pembuluh darah, lemak, kolesterol. Stroke dan serangan jantung, gambarannya sama. Lemak dan kolesterol. Bagaimana caranya? Lihat faktor resiko. Kalau kita ngelihat seperti ini, stroke dan serangan jantung ternyata mempunyai faktor risiko yang sama. Tinggi kolesterol, berat badan yang berlebihan, diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian riwayat keluarga. Lifestyle yang jelek Bapak Ibu, pola hidup yang jelek. Jadi bagaimana caranya menghindari serangan jantung, menghindari stroke? Rubah sekali lagi. Dan itu harus keras, itu harus kuat, itu harus semangat, itu harus disiplin, itu harus konsisten. Itu harus dengan komitmen tinggi Bapak Ibu. Baru kita bisa mendapatkan solusi. Kita pernah mendengar hipertensi adalah the silent killer. Karena tidak ada gejala. Dok, saya 160/90. Nggak ada pusing. Dok, saya 200/110. Tapi nggak ada pusing. Betul Bapak Ibu. Memang tidak akan memberikan gejala. Kenapa demikian? Karena badan kita tidak cengeng. Badan kita akan bisa menyesuaikan. Badan kita akan bisa beradaptasi. Tapi suatu saat badan kita akan protes. Protesnya dalam bentuk apa? Serangan jantung, gagal jantung, stroke perdarahan, gagal ginjal sampai cuci darah. Jangan sampai hipertensi. Ingat, cari informasi. Bagaimana SOD menurunkan tekanan darah. Bagaimana Benny Caros atau bagaimana prebiotik berperan untuk kardiovaskuler. Ini harus kita cari Bapak Ibu. Terakhir, sebelum ke kegemukan, saya ingin melihat satu lagi yaitu mengenai diabetes. Karena kita lupa semua. Semua kita lupa. Bapak Ibu, ini adalah gambar yang saya suka. Kenapa? Karena mewakili semua. Ini adalah pankreas kita. Dua fungsi, eksokrin, endokrin. Eksokrin menghasilkan enzim, dan enzimnya, ini adalah kelenjar eksokrinnya, menghasilkan enzim dan enzimnya dialirkan, dialirkan melalui saluran yang jelas. Masuklah di usus 12 jari. Lalu bagaimana dengan insulin? Bagaimana dengan glukagon? Insulin dan glukagon tidak melalui saluran ini, tapi melalui pembuluh darah. Ini yang tidak pernah diperiksa pada pasien diabetes. Pasien diabetes hanya akan dibanggakan dengan kadar gula darah HbA1c, kadar gula darah HbA1c. Tapi ini tidak pernah diperiksa. Apakah pembuluh darah di sini tersumbat? Kalau pembuluh darah ini tersumbat, insulin yang diproduksinya pun tidak akan berperan, tidak akan berkeliling kemana-mana dalam tubuh untuk menghantarkan glukosa ke dalam sel. Maka diabetes tidak akan pernah sembuh. Jadi artinya apa Dokter Sio? Pikirkan pembuluh darah ini kalau tersumbat, dan tersumbatnya oleh lemak dan kolesterol. Jadi 3 yang kita bahas, stroke, serangan jantung, dan diabetes, ternyata berhubungan dengan lemak dan kolesterol. Berhubungan dengan pembuluh darah. Bapak Ibu, ini data lama 1925. Saya ngambil dari buku yang bagus sekali, The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Orang Jepang itu suka sekali dengan karbohidrat. Ini karbohidratnya tinggi sekali. Tapi dia membatasi lemak dan kolesterol. Maka diabetes paling kecil di Jepang. Sebaliknya Amerika, Bapak Ibu, menurunkan karbohidratnya. Tapi lemak dan kolesterolnya tidak pernah dibendung.
dan diabetes paling banyak di Amerika. Jadi diabetes Bapak Ibu ternyata sangat berhubungan dengan lemak dan kolesterol. Tidak sekedar karbohidrat, tidak sekedar gula, tidak sekedar manis. Ini gambaran yang bagus bagaimana kadar gula darah bisa, bagaimana kadar kolesterol bisa turun. Hanya dengan merubah makanan. Ingat, kata kuncinya adalah lemak kolesterol. Kalau kolesterolnya bisa diturunkan, maka stroke, serangan jantung, diabetes, paling tidak sudah kita bisa kendalikan Bapak Ibu. Makanannya diganti, tinggi karbo, tinggi serat. Tinggi karbo, tinggi serat. Salah satunya berarti yang ada di carrot. Yang salah satunya ada di wortel. Salah satunya ada di blueberry. Salah satunya ada di buah-buahan. Tinggi karbo, tinggi serat. Maka tolong perhatikan, kolesterol akan turun dalam hitungan hari. Tanpa penurun kolesterol. Diabetes. Kemudian, diabetes yang sudah disuntik insulin, baik pada tipe 1 maupun tipe 2. Insulin dosis. Ketika makanannya diganti dengan tinggi karbo, tinggi serat, maka dosis insulin yang tadinya hampir 30 unit mengalami penurunan dalam hitungan hari, 6 hari, 12 hari, 18 hari, 42 hari. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu, ternyata lemak kolesterol berperan aktif dalam menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Jadi apa yang terjadi pada pasien diabetes Bapak Ibu? Ternyata yang sakit pembuluh darahnya. Endotelnya mengalami disfungsi sehingga vasokonstriksi, vasodilatasi melebar dan mengecil pembuluh darahnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Selamanya akan mengalami inflamasi dan kemudian terjadi sumbatan pembuluh darah. Jadi pada diabetes juga terjadi sumbatan pembuluh darah yang disebut sebagai aterosklerosis. Bapak Ibu, maka terjadilah komplikasi di seluruh bagian tubuh orang yang diabetes. Bila diabetesnya tidak disembuhkan. Matanya, otaknya dengan stroke-nya, jantungnya dengan serangan jantungnya, ginjalnya dengan cuci darahnya, semua amputasi itu terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Ini yang sering menjadi keluhan dari pasien-pasien diabetes, yaitu kram. Mungkin kram tidak terlalu ya, tapi yang paling mengganggu adalah kesemutan dan kebas. Tidak terasa. Ini adalah serabut saraf kita. Kemudian selalu diliputi oleh pembuluh darah yang sehat. Ketika terjadi neuropati, pembuluh darah mulai rusak dan di sini mulai terjadi kebas, mulai terjadi kesemutan. Bahkan pada akhirnya adalah tidak ada sama sekali pembuluh darah. Dan gambarannya akan seperti ini. Denyutnya pun tidak terasakan di sini Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya akan terjadi luka. Dan sekali kejadian karena pembuluh darah tidak ada di sana. Sekali kejadian maka mohon maaf. Maka dalam hitungan hari, ini hari pertama, sampai akhirnya harus berhadapan dengan siap-siap untuk amputasi. Saya tidak ingin ada yang stroke, saya tidak ingin ada yang kena serangan jantung pasang ring, saya tidak ingin kena diabetes, apalagi sampai amputasi, apalagi sampai komplikasi. Yuk kita pikirkan Bapak Ibu. Terakhir, kita punya catatan penting. Pola makan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Maka ketika sudah terjadi, carilah solusinya dengan cara merubah pola makan kita. Yang kedua, berbagai faktor risiko seperti tadi disebutkan harus segera diminimalisasi. Harus diminimalisasi. Harus betul-betul diminimalisir Bapak Ibu. Kemudian, pola hidup spiritual kita, kehidupan sosial kita, silaturahmi kita, olahraga kita, berperan sekali penyakit degeneratif. Saya ingatkan lagi, olahraga, tidur, stres, semua ini bisa kita lakukan, termasuk menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, diabetes, semua bisa kontrol. Demikian juga dengan serangan jantung, demikian juga dengan diabetes, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita balik lagi. Yang sakit bukan berkurang, bertambah banyak. Doa kita yang sakit harus segera sembuh. Maka kita harus berpikir yang berbeda.
harus berpikir yang berbeda Bapak Ibu. Dan pilihan saya adalah tradisional. Pilihan saya adalah alternatif. Judulnya jelek, judulnya tidak manis, alternatif, judulnya tradisional. Saya tidak peduli. Tapi peraturan ini, mohon maaf, adalah kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang menggunakan alternatif. Dan saya bangga dengan keluarga besar Ionaya Optima Natura karena beliau adalah pemberi pelayanan kesehatan alternatif atau tradisional. Karena tidak dengan tablet, kapsul, sekali lagi, pisau bedah, suntikan insulin, tapi dengan Vitera. Vitera tidak akan masuk ke sana, superfood tidak akan masuk di sana. Maka masuknya adalah kategori alternatif. Peraturan pemerintah 103 2014 ini akan diganti, akan dirubah, akan direvisi. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang yang baru Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang Kesehatan Agustus 2023. Saya ngambil bab 5-nya, upaya kesehatan di Indonesia. Dan saya bangga, pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk di undang-undang. Bukan peraturan lagi. Memperkuat kita, memperkuat Ionaya, memperkuat Ion, memperkuat Vitera untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Saya ngambil satu pasal 163. Dan di pasal 163 betul-betul diperuntukkan untuk kita semua. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan alternatif Vitera. Saya tadi sudah terlanjur menyebutkan karena ada blueberry, ada wortel. Ayo kita pikirkan Bapak Ibu. Saya akan memilih antioksidan untuk menyelesaikan degeneratif. Jadi kita harus pahami bagaimana terjadinya oksidatif stres, bagaimana inflamasi, bagaimana terjadinya penyakit degeneratif. Kata kuncinya adalah antioksidan. Berarti, Bapak Ibu, apa itu radikal bebas? Sederhana kalau gambarannya. Kalau saya melihat radikal bebas lawan dengan antioksidan. Radikal bebas dari tubuh kita, dihasilkan oleh tubuh kita, dari luar tubuh kita, semua sama. Maka kita harus mempersiapkan antioksidan. Sederhana, ini adalah radikal bebas dengan elektron yang tidak berpasangan alias jomblo. Maka ketika jomblo, Dokter izin maaf mengganggu sebentar. Ini siap slide-nya kayaknya ada yang ketutupan ya dokter ya? ada yang tertutup sebentar. Iya, Ini bukan radikal bebas yang keluar? tapi ada ketutup sama ada beberapa kotak gitu loh dokter. Jadi Kotak hitam, beberapa kalimatnya kotak, ketutupan. Ya, kotak itu hitam. sinyal. Pasti sinyal. Sinyal saya jelek sekali. Izin kalau gitu sebentar. Saya izin sebentar. Mohon maaf. Saya stop dulu share-nya dan saya izin supaya presentasi jalan, saya akan tutup video saya. Setuju ya? Saya akan tutup video saya. Boleh Kemudian silakan saya akan dokter. balik lagi ke share. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Terima kasih, Mbak Nanda. Iya, pasti ini tertutup karena sinyalnya kurang begitu bagus. Masih ketutup itu, Dok. Pak Johan masih ketutup ya? Iya, masih itu. Makin besar itu. Sinyal. Tambah, tambah. Atau salsa atau Nanda aja dok izin yang Boleh, slideshow coba Iya dok, kalau boleh. memang dikirim ke Nanda. Ya Nanda materinya ya, minta silakan. tolong ya. Iya, Saya stop share-nya ya. Mbak Nanda tolong Iya iya. di-share. iya boleh Nanti Pak. saya minta Iya dokter. penayangan. Terima kasih, terima kasih. Makasih Nanda. Iya Pak. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya siapkan slide-nya terlebih dahulu. Nah, sambil Mbak Nanda menyampaikan eh,
mempersiapkan materinya. Bapak Ibu sekali lagi, yuk kita berpikir berbeda karena kenyataan di depan kita nggak selesai. Bulan depan yang hipertensi diminta untuk hipertensi lagi. Jangan lupa kontrol. Yang diabetes sama, harus sampai suntik insulin dan tidak berhenti-berhenti. Yang sakit jantung dengan berbagai kelainannya juga hal yang sama. Terus-terusan harus dengan bulan depan kontrol, obat lagi, obat lagi. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Makanya mudah-mudahan apa yang bisa didiskusikan pada malam hari ini akan membuat suatu perubahan buat kita. David masuk tuh. Sudah bisa, Mbak Nanda? Belum, sebentar dokter. Baik. Dari seluruh penyakit degeneratif, termasuk kanker, masih menjadi tantangan buat kita bareng-bareng. Saya ingin membawa kita, jadi Kalimantan pakai kita Bapak Ibu. Kita harus peran aktif. Gak bisa kita menyerahkan ke rumah sakit, gak bisa kita menyerahkan ke medis saja, gak bisa kita menyerahkan ke orang lain. Tapi kita harus aktif. Coba renungkan bareng-bareng Bapak Ibu. Kita pernah ngelihat satu spanduk mengenai gerakan Masyarakat Indonesia Sehat atau Germas. Mudah-mudahan masuk nih. Di sana tertulis olahraga setiap hari 30 menit. Tapi setiap pagi saya keluar dari rumah menuju kantor, yang olahraga tetap tidak sehebat yang tertulis di spanduk itu. Maka kejadiannya adalah seperti ini. Yang sakit bukan berkurang. Yang sakit bertambah banyak. Ini catatan penting buat kita bareng-bareng. Karena hal apapun yang terjadi Bapak Ibu, maka konteksnya sama. Ada di kita, bukan di orang lain. Saya nanti mungkin ada pertanyaan, dok kalau keturunan gimana? Dok saya punya keturunan diabetes, saya punya keturunan hipertensi. Sama. Kita tidak bisa memilih bapak ibu kita bebas dari itu. Kalaupun bapak ibu kita bebas, mungkin di atasnya lagi sama. Kita tidak bisa milih kakek nenek kita. Baik dari garis ibu maupun dari garis bapak. Saya pun menghadapi yang sama. Saya dari orang tua laki-laki, bapak dengan hipertensi, dengan diabetes, berarti dari riwayat keluarga. Nah, mudah-mudahan masuk. Terima kasih, Bu Nanda. Masuk ya. Bapak Ibu boleh saya lanjutkan? Bu Nanda boleh saya lanjutkan? Bagus dok. Silakan, dokter. Lanjut. Baik. Nah, Bapak Ibu, free radikal baik dari tubuh kita sendiri yang dihasilkan oleh tubuh karena kematian sel, karena kerusakan sel dan sebagainya, tidak bisa kita hindari. Dari luar sama, polusinya, radiasinya dan seterusnya, dan termasuk, nah ini catatan penting. Saya ingatkan Bapak Ibu, untung tadi saya sudah menyebutkan berulang. Kontrol, minum obat. Salah satu radikal bebas yang mudah sekali tercipta adalah karena rajinnya minum obat setiap hari. Tolong jadi catatan buat kita. Nanti ada yang angkat tangan. Dok, saya setiap hari minum vitamin C. Dok, saya setiap hari minum vitamin E. Saya balikin lagi. Radikal bebas. Kenapa? Karena itu bukan natural, karena itu bukan alami, itu kapsul, itu tablet, itu adalah chemical. Betul-betul real chemical. Padahal vitamin C ada di blueberry, vitamin C ada di tomat, vitamin dan seterusnya ada di alam. Maka kita akan kekurangan antioksidan. Antioksidan ternyata kerjanya sederhana sekali Bapak Ibu, memberikan pasangan ke
radikal bebas yang punya elektron tidak berpasangan. Setelah berpasangan, maka tidak akan menjadi masalah. Jomblo tidak ada lagi, tidak radikal, tidak merusak ke kanan ke kiri, tidak menimbulkan kanker dan lain sebagainya, perlu antioksidan. Sekarang kebalikannya, silakan slide berikutnya, Bu Nanda. Sekarang kebalikannya. Lanjut. Maka ketika radikal bebasnya lebih banyak dibandingkan dengan antioksidan yang kita siapkan, berikan, terjadilah kerusakan sel. Kerusakan sel akan berlanjut, maka makin parah lagi terjadilah oxidative stress. Kata kunci yang sekarang kita pegang adalah seluruh tubuh kita mengalami oxidative stress. Seluruh sel kita mengalami oxidative stress. Nggak ada cerita sakit, saya sakit lambung saja, jadi yang stres cuma lambung saja. Tidak. Pasti seluruh tubuh kita, Bapak Ibu. Lanjut, Mbak Nana, terima kasih. Oxidative stress berlanjut, maka antara ini lingkaran setan yang tidak akan berhenti. Produksi lagi pro-inflammatory, terjadilah inflamasi. Balik lagi radikal bebas terjadi terus, sehingga apa yang terjadi? Sel dan jaringan rusak. Itulah degeneratif. Lanjut, Mbak Nanda. Terima kasih. Maka pilihan ada di kita. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita memilih alami, kita memilih salah satunya adalah antioksidan. Semua ini ada di alam semua. Maka kita penuh dengan antioksidan, maka usia kita panjang, maka kita sehat. Sebaliknya ketika radikal bebas yang terus-terusan lebih banyak di tubuh kita, maka terjadi oxidative stress, berbagai penyakit yang berhubungan dengan usia, berarti termasuk degeneratif, inflamasi yang tidak selesai-selesai, dan kematian sel yang juga tidak normal. Termasuk kerusakan sel yang selingkuh menjadi kanker, kista, dan seterusnya. Mbak Nanda, slide. Terima kasih. Saya ngambil dari satu literatur oxidative stress dan biomaterial. Slide berikutnya mengenai oxidative stress. Nah, perjalanannya persis seperti yang tadi disampaikan. Maka antara oxidative stress dengan inflamasi ini tidak akan berhenti terus-terusan ini. Oksidatifnya berjalan, inflamasi terus-terusan, sehingga tidak ada satupun kesehatan yang timbul. Semuanya sakit, semuanya perlu satu tindakan. Lanjut, Bu Nanda, oxidative stress. Maka apa yang terjadi dalam tubuh seseorang? Tidak mungkin satu penyakit. Matanya rusak, diabetes terjadi, serangan jantung, gagal jantung, infertility, tidak punya keturunan, cancer, depresi, peradangan sendi, saraf termasuk stroke-nya, inflamasi tidak selesai, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Nanda. Terima kasih. Ini hal yang sama. Akibat daripada oxidative stress, maka seluruh badan kita sakit, termasuk sakit sendi. Multi organ, tidak mungkin satu organ, sekali lagi. Termasuk kulit. Jadi ketika Bapak Ibu punya mimpi, dok saya ingin kulit, dok saya ingin glowing, dok, please pikirkan antioksidan. Lanjut, Bu Nanda. Terakhir, saya mengingatkan mengenai kelebihan berat badan. Di sana migrain, di sana tumor, di sana kolesterol, di sana fatty liver, semua. Diabetes, hipertensi, serangan jantung, asma, dan seterusnya termasuk penyakit sendi. Ada di kegemukan. Apa artinya? Maka kita juga punya PR, turunkan berat badan kita. Ketika diturunkan berat badan, mohon maaf saya ngasih contoh saja, diabetes. Ketika turun berat badan, maka 83% mengalami perbaikan. Hipertensi 52-92% mengalami perbaikan ketika kita mampu menurunkan berat badan. Slide berikutnya, terima kasih. Bapak Ibu, maka kita perlu antioksidan. Saya ngambil dari Journal of Exploratory Research in Pharmacology mengenai antioksidan, bagaimana bisa mencegah, dan ini yang kalimat yang paling bagus, mencegah dan treatment. Ingat, superfood. Ingat, bukan obat, kapsul, dan seterusnya. Bukan medis.
Tapi di sini jelas Bapak Ibu, ada prevention, ada treatment pada penyakit yang tidak ditularkan, berarti degeneratif. Lanjut slide. Apa yang didapat? Ternyata anti-aging, ternyata melawan proses inflamasi, tumor, ginjal, liver, penyakit jantung koroner, katarak, semua termasuk neurological diseases. Bapak Ibu, itulah peran antioksidan. Lanjut slide-nya. Terima kasih. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ini mengingatkan kita kembali, ini dari literatur yang berbeda. Antioksidan in health and disease. Seluruh kondisi ini adalah harus selesai karena kita akan melawan oxidative stress dengan antioksidan. Lanjut slide yang sama, slide berikutnya. Demikian juga dengan penyakit jantung koroner, stroke, dan berbagai penyakit di arteri. Ternyata biang keladinya adalah oxidative stress. Maka selesaikan dengan antioksidan. Lanjut. Pilihan saya adalah antioksidan. Kenapa? Karena menyelesaikan semua. Ginjal, reproduktif, penurunan berat badan, seluruh kondisi sakit kita. Seluruh masalah kesehatan selesaikan segera dengan Viterra karena mengandung antioksidan. Tadi di videonya antioksidan terbaik, antioksidan terhebat, antioksidan terkuat. Maka tugas Bapak Ibu mencari informasi itu. Apakah betul Viterra mengandung SOD yang the best? Itu yang harus kita cari Bapak Ibu. Slide berikutnya. Maka ini slide, ini pesan yang didapatkan. Slide berikutnya, catatan penting buat kita. Pola makan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Faktor risiko harus diminimalisir. Pola hidup harus dirubah. Dan antioksidan terbukti dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Slide berikutnya, kita lihat produk. Bapak Ibu, akhirnya harus masuk ke mikroalga. Saya tidak jauh-jauh mencari untuk mendapatkan keyakinan saya. Kok bisa ya mikroalga itu sedemikian hebat? Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena nun jauh di sana, di lautan. Tapi nggak usah jauh-jauh di lautan, di tempat kita. Saya ngambil contoh dari sampah kita nih. Sampah kita tersinari oleh matahari, maka terbentuklah mikroalga. Dan ternyata dahsyat. Ketika terjadi bioproduct, ini yang jadi kebanggaan kita semua. Kenapa sebenarnya demikian dahsyat? Ternyata mengandung pharmacological compound. Artinya, kalau kita menangkap dari sini Bapak Ibu, ini sudah bukan sekedar mencegah, tapi juga treatment, Pak. Slide berikutnya supaya kita lebih yakin lagi, Mbak Nanda. Terima kasih. Saya mengambil satu literatur yang nun jauh di lautan. Berarti Merin, Ibu Luffy, Ambil kanan berarti. Pak Aris boleh ditutup dulu audionya. Terima kasih. Saya mengambil dari marine phytoplankton. Bapak Ibu, untuk apa? Untuk meyakinkan kita. Ternyata betul-betul menurunkan inflamasi, menurunkan flow inflammatory, mengembalikan lagi fungsi imun sistem kita. Itu adalah antioksidan. Itu yang dihasilkan dari mikroalga. Slide berikutnya, Bu Nanda, supaya lebih jelas. Saya ngambil langsung konklusinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata mengatasi oxidative stress. Jadi dari slide ini, dari awal di sini, saya sudah bisa meyakinkan mikroalga yang dipilih oleh Ionaya masuk dalam Viterra betul-betul ingin melawan oxidative stress. Apapun kondisinya, entah itu di sini tertuliskan karena ini ada penelitiannya pada exercise menghasilkan radikal bebas, exercise berlebihan menghasilkan radikal bebas, tapi prinsipnya adalah akan mampu mengatasi oxidative stress. Slide berikutnya.
Terima kasih. Nah, akhirnya saya langsung mengambil mikroalga. Bagaimana manfaat kesehatan mikroalga? Slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu bisa bertindak sebagai antibakteri karena kandungannya adalah picoerythocyanin. Picocyanic. Ternyata antiviral, kandungannya ada. Ternyata antioksidan karena ada melondialdehid, karena ada astaxanthin di dalamnya. Demikian juga dengan antiinflamasi dan anti kanker. Maka lengkap yang kita bicarakan Bapak Ibu. Mikroalga adalah sangat istimewa. Ibu Eva, terima kasih. Slide berikutnya lanjut. Nah, mikroalga yang dipakai adalah Terraselmis. Bapak Ibu, ini satu penelitian yang bagus sekali. Orang melakukan satu olahraga anaerobik. Kemudian dilihat sekarang. Yang dilihat adalah kemampuan seseorang, performnya, fisikalnya. Yang dilihat adalah heart rate-nya Bapak Ibu. Ini mulai olahraga. Kemudian ini tanpa dengan placebo, di sini dengan mikroalga Terraselmis. Superoksid dismutase. Ternyata heart rate-nya mengalami penurunan. Kemudian hemoglobinnya hal yang sama. Slide sama-sama, mohon maaf. Slide, mohon maaf. Oke, makasih. Ternyata mengalami satu peningkatan di akhir. Sekali lagi, heart rate-nya, anaerobic threshold-nya mengalami penurunan, berarti jauh perform ketika melakukan exercise. Daya tahannya luar biasa. Hemoglobinnya mengalami peningkatan lebih dari 4,9%. Hasilnya apa? Oksigen akan diangkut jauh lebih tinggi. Kapasitas mengangkut oksigennya diperbesar Bapak Ibu. Sehat kita. Slide berikutnya. Yang kedua, slide berikutnya lagi. Kembali lagi, heart rate yang dilihat hal yang sama. Untuk apa dilihat heart rate-nya? Untuk dilihat lagi recovery-nya. Jadi setelah olahraga keras, bagaimana dia pulihnya? Ternyata mempercepat pemulihan. Coba kalau kita balikan ketika kondisi sakit, ingin mempercepat, maka di sana perlu superoksid dismutase, mikroalga, Terraselmis. Itulah Viterra. Demikian juga dengan kadar antioksidannya. Yang dilihat apa? Vitamin E levelnya. Ternyata meningkatkan level antioksidannya. Berarti melawan oksidatif stres jauh lebih kuat. Itulah Viterra. Itulah superoksid dismutase. Itulah mikroalga Terraselmis. Silakan slide berikutnya, Mbak Nanda. Terima kasih. Terakhir, slide berikutnya. Saya bangga dengan slide ini. Kenapa demikian? Karena superoksid dismutase, karena Viterra mampu menurunkan body fat mass. Ini jelas signifikan menurunkan body fat, sehingga betul-betul sangat disarankan untuk memperbaiki tubuh seseorang. Ayo kita berpikir sekarang Bapak Ibu. Viterra mengandung superoksid dismutase. Slide berikutnya. Di mana posisinya superoksid dismutase? Ternyata nilai protektifnya adalah paling tinggi. Sekali lagi, paling tinggi ada di nun atas, di atas sana. Dan akan mempertahankan juga enzim katalase dan enzim glutathione peroksidase. Jadi CAT dan GPX-nya itu akan juga dipertahankan. Jauh dibandingkan dengan di bawahnya, saya tidak akan menyebutkan yang di bawah. Pilihlah Viterra karena superoksid dismutase. Slide berikutnya. Terima kasih. Ini salah satu penelitian kelanjutan dari yang tadi Bapak Ibu. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah kemampuan antioksidannya. Oksigen radikal absorbent capacity.
Ini adalah superoksid dismutase yang berasal dari tetaselmis. Ini berbagai sumber antioksidan. Yang dilihat foreksnya. Kalau di sini tertulis 4.000, di sini tertulis 34.000 lebih, Bapak Ibu. Demikian juga kemampuan superoksid dismutasenya. Ini berbagai sumber, di bawahnya melon, kacang, kemudian minyak zaitun dan seterusnya. Di sini ada angka di melon itu adalah 14.000 aktivitas superoksidnya, sementara tetaselmis bisa digeser Mbak Salma ke angka 30.000. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Itulah Viterra. Superoksid dismutase, antioksidan terhebat, terkuat, tertinggi, dengan aktivitas SOD paling tinggi. Slide berikutnya. Maka apapun persoalannya, pilihlah Viterra. Slide berikutnya. Kenapa demikian? Karena Viterra akan bisa menyelesaikan persoalan kesehatan kita. Dok, saya masalah di sendi bagian bawah. Dok, saya masalah fertility. Dok, saya masalah mata. Dok, saya tidak bisa menurunkan berat badan, anti-aging dan seterusnya. Semua selesaikan dengan Viterra. Slide berikutnya. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, maka kandungan kedua adalah prebiotik presisi. Saya mencari literatur dari Nutrien. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan kita bareng-bareng. Dan ini adalah bahan diskusi. Bagaimana peran daripada prebiotik yang dihasilkan dari carrot atau wortel istimewa. Slide berikutnya. Terima kasih. Apa sih sebetulnya yang diambil? Apa sih sebetulnya yang bermakna di carrot itu? Adalah rhamnogalacturonin tipe 1. Dan ketika menggunakan prebiotik spesifik, prebiotik presisi, maka hasilnya Bapak Ibu, ini outcome-nya, hasilnya akan mudah kita prediksi. Berarti kita akan mudah memasang target karena predictable. Saya atau kita sama-sama punya doa ingin segera sembuh, maka prebiotik Benicarus yang harus jadi pilihan kita. Viterra yang harus jadi pilihan kita. Kenapa? Karena kandungannya adalah carrot rhamnogalacturonan type 1. Lanjut slide-nya. Terima kasih. Ini sekedar kesimpulannya. Lanjut lagi. Terima kasih. Saya cari lagi mengenai Benicarus. Bagaimana terhadap pertahanan tubuh kita. Bagaimana terhadap probiotiknya. Ini adalah prebiotik dan makanan probiotik. Silakan slide berikutnya. Terima kasih. Langsung saja di kesimpulan supaya gampang. Bapak Ibu, slide berikutnya. Terima kasih. Di kesimpulan sini tertulis Bapak Ibu, jelas-jelas tertulis adalah prebiotik yang akan memberikan hasil klinis yang jauh berbeda, sehingga pasti akan dimanfaatkan dalam berbagai penelitian yang mengarah ke klinis. Inilah sekali lagi Benicarus. Inilah prebiotik. Bapak Ibu, tolong pikirkan baik-baik. Bagaimana mungkin probiotik, bagaimana mungkin flora normal di dalam tubuh kita akan baik kalau tidak diberikan makanan. Prebiotik ini adalah makanan probiotik, makanan bakteri baik dalam usus atau dalam pencernaan kita. Ketika ini adalah menjadi kombinasi antioksidan dengan prebiotik presisi, maka tangan saya kayaknya enteng sekali. Saya akan dapat bantuan dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sudah dari 57 orang. Ini dahsyat. Slide berikutnya, Mbak Nanda. Ini penelitian mengenai Benicarus.
langsung. Itulah clinical study. Kontrol infeksi. Berarti bagaimana? Dan dibandingkan dengan placebo tentunya. Ini hasilnya. Bagaimana efek antiviral responnya? Jauh berbeda Bapak Ibu. Ini adalah Benicarus. Ini adalah Benicarus. Di awal sudah bisa menyelesaikan. Di awal sudah bisa menyelesaikan. Di awal sudah menyelesaikan. Kalimatnya adalah dalam hitungan hari. Infeksi, pertahanan tubuh kita meningkat bagus. Kalau pertahanan tubuh kita meningkat bagus, berarti akan bisa menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk peradangan. Ingat, setiap ada infeksi, kebetulan ini adalah viral infection, berarti terjadi peradangan. Selesaikan dengan mudah karena kita memberikan juga, selain antioksidan, memberikan juga prebiotik Benicarus. Kemudian, dampaknya selanjutnya seperti apa? Maka ini yang terjadi. Akan lebih sederhana. 2-3 hari sudah bisa menyelesaikan, tidak gelisah, tidak sakitnya luar biasa, keluhannya mengalami penurunan karena less severe, lebih ringan. Itulah prebiotik presisi. Kemudian bagaimana penyembuhannya? Ternyata 43 atau lebih dari 43% lebih cepat sembuh. Kenapa Dokter Setio? Kenapa sampai didapatkan itu? Karena rasa sakit diturunkan. Tidak lagi meler, tidak lagi sakit tenggorokannya, tidak lagi, semua ini, batuknya juga, rasa capeknya juga diturunkan. Sementara perbaikan yang lainnya meningkat sesuai dengan target kita. Inilah yang harus kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya kombinasi antara antioksidan dengan prebiotik yang dipilih oleh Yonaya. Inilah yang ada di dalam Viterra. Slide berikutnya. Apapun masalah kita Bapak Ibu, selesaikan dengan Viterra. Slide berikutnya. Slide berikutnya, terima kasih. Catatan terakhir Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi, pola makan harus dirubah. Faktor risiko harus diminimalisir. Pola makan, pola hidup dirubah menuju kebaikan. Manfaatkan antioksidan. Ini harus kita pikirkan. Kalau di sini kita mungkin tidak terlalu menyinggung ke Viterranya, tapi adalah antioksidan. Maka saya ingin nomor 4 ini menjadi catatan penting buat kita. Pilihlah makanan yang mengandung antioksidan. Pilihlah makanan yang akan melawan inflamasi. Terakhir, kombinasi antioksidan dengan prebiotik presisi akan mempercepat penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Saya ingin ini menjadi pemikiran buat kita. Slide berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nanda. Bu Nanda, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung atau di kolom chat. Silakan. Izin Mbak Nanda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Nanda sama dokter ya. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Bunda Yanti ya di Viterra. Saya ingin menanyakan dok, saya kan kasus anak saya ya dok ya, yang itu yang jarang sekali bahkan langka ya terjadi dia kan laki-laki ya dok, di payudaranya itu kan ada tumbuh kelenjar ya seperti perempuan, udah sebesar biji kacang dok. Jadi kan kemarin saya ikhtiar dengan wasilah Viterra dok,
apakah ini bisa menyembuhkan, Dok, anak saya, Dok? Itu yang pertama. Kemudian maaf, yang di kemaluannya itu kan maaf ya, Dok, ya, karena kan saya ingin membuktikan dengan anak saya dulu kan baru saya bisa bercerita dengan konsumen yang lain ya, Dok, ya, seperti itu. Dia di telurnya itu kan dia kan ada 2 telur ya, ada isi cairan di situ, Dok. Apakah dengan Viteera juga dia bisa, menyembuhkan itu, Dok, tanpa harus disuntik untuk mengeluarkan cairan tersebut, Dok? Terima kasih, Dok. Jadi insya Allah ketika anak saya berhasil, saya akan lebih, yakin ya untuk menjelaskan sama konsumen yang lain karena kenapa, saya, banyak menemukan, konsumen yang seperti kelenjar di kepala, kemudian penyakit tulang, kemudian kanker, Dok. Dengan stroke sering saya jumpain, namun untuk meyakinkan ketika anak saya sudah berkonsumsi dan memang sudah sembuh, insya Allah saya lebih mantap, Dok, untuk menjelaskan produk ini, Dok, sama konsumen. Demikian, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih dokter. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Mbak Nana ya. Silakan dokter. Siap. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Ibu Leni di Pangkal Pinang. Mudah-mudahan saya bisa ke sana nanti. Karena kasusnya Amin. banyak sekali. Iya, amin. Saya tunggu ya, Dok. Saya tunggu saya bisa jemput, Dok, di bandara, Dok. Sama Bunda Yanti ya. Siap. Kita Siap. pulpingkan Viteera di Bangka Belitung. Amin, 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 amin. amin. Bapak Ibu, apa yang kita dapat bahan diskusi malam hari ini adalah kita harus pegang 2 kata kunci dan itu adalah Viteera. Apa sih Viteera? Viteera adalah antioksidan, Viteera adalah prebiotik. Jadi kalau pertanyaan Bu Leni, pertanyaan Bapak Ibu, bisa nggak untuk ini? Ini ada lagi dari chatting. Bisa nggak untuk asam urat? Bisa nggak untuk trigliserida? Pola yang ada dalam pola pikir kita selalu sudah paradigmanya sudah terbunuh, sudah terlena dengan medis. Mohon maaf sekali lagi. Jadi otomatis pertanyaannya adalah ke arah sana. Padahal Viteera adalah antioksidan. Padahal Viteera adalah prebiotik. Jadi maksudnya gimana Dokter Setio? Kita nggak usah berpikir kasusnya adalah nodul atau kelenjar, pembesaran kelenjar. Terus di bawahnya ada varikokel katakanlah. Kalau varikokel mungkin akan beda ceritanya nanti. Tapi paling tidak kita punya antioksidan, kita punya prebiotik. Artinya yang diperbaiki oleh Viteera itu adalah tubuh. Bu Leni, Bapak Ibu. Bukan A, B, C, bukan hanya mempelajari, bukan hanya mempengaruhi kelenjar, bukan hanya mempengaruhi testisnya, bukan titik, tapi seluruh tubuh. Kenapa sampai terjadi varikokel? Kenapa terjadi ada rongga air yang ada di dalam testisnya atau di skrotumnya atau di buah zakarnya? Berarti ada komponen lain, ada mekanisme berbeda. Demikian juga dengan pembesaran kelenjar. Saya berharap bukan ginekomastia, saya berharap bukan kelenjar air susu yang timbul di putranya Bu Leni, tapi kelenjar getah bening. Berarti, mohon maaf, tadi saya sudah menyinggung kanker, sudah menyinggung kista, sekarang pembesaran kelenjar getah bening. Mekanismenya sama, adalah radikal bebas. Jadi ini konsep pola pikir kita ada di sana. Kalau radikal bebasnya itu tidak ada atau tertangkal oleh antioksidan, maka tubuh kita sehat. Tadi Mbak Nana sudah menyebutkan saya lahir di 12 November 1963. Berarti saya sudah lewat dari 62 tahun. Saya tidak ingin hipertensi. Saya tidak ingin diabetes. Saya tidak ingin ada pembesaran kelenjar getah bening. Saya tidak ingin. Berarti doa. Nah, untuk Bu Leni, kita nggak usah ragu dengan Viteera. Konsumsikan Viteera, amati. Sekali lagi, konsumsikan Viteera, amati perkembangan yang terjadi. Tapi ingat loh,
resep yang saya berikan, Viterra itu ada di kombinasi antioksidan dan prebiotik. Tapi di atasnya satu makanan. Sekarang usianya putranya Bu Leni berapa? 18 tahun, Dok. 18 tahun. Berarti 18 tahun sudah makan, 18 tahun sudah minum. Iya. Maka siasati makanan selama 18 tahun itu apa yang dikonsumsi oleh putra kita, anak kita. Maka siasati. Saya sederhana saja, perbanyak buah dan sayur. Perbanyak buah, saya perbanyak nabati. Kalau diperbanyak nabati, maka tadi saya sudah menyebutkan, Ibu Leni sudah memberikan makanan yang tidak menyebabkan peradangan. Bu Leni telah memberikan makanan yang tidak menyebabkan atau justru kebalikannya, yang banyak mengandung antioksidan. Nabati identik dengan antioksidan. Ini yang sudah pikirkan. Demikian juga dengan pola pikirnya, sehatnya, segala macam. Tadi di salah satu video bagus sekali. Video daripada Ion itu bagus sekali. Positif. Maka ketika kita berpikir positif, kita tidak punya beban. Nanti diperiksa lagi, diperiksa kelenjar yang ada di payudaranya, diperiksa lagi benjolan yang mengandung air atau varikokel yang ada di testisnya, di skrotumnya. Lihat, kalau itu belum tuntas juga, berarti batasan kita ada di sana. Jangan ragu dengan itu. Apalagi kondisi yang lain, struknya, pasien lain. Kita tidak menerima atau kebalikannya. Sekarang ada berapa orang di sini? Ada 54 orang. Nggak mungkin kita masuk fakultas kedokteran untuk mempelajari penyakit. Nggak mungkin banget itu. Jadi yang kita perlukan adalah sederhana sekali. Lakukan yang tadi saya udah tuliskan, pola makan, olahraga, dan seterusnya. Maka setelah itu serahkan ke Yang Maha Penyembuh. Kita akan lebih tenang. 18 tahun, bentar lagi jangan-jangan udah kuliah malah. Kuliah dan sebagainya. Dia harus sehat. Setuju ya? Jangan ragu Bu Leni. Nanti saya akan menambah satu lagi. Artinya adalah di pertemuan berikutnya Bu Nanda atau siapa aja di sini, Mbak Salsa juga sama. Kita akan bahas mengenai cancer. Jadi akan menyeret ke sana. Saya punya PR mengenai cancer. Yuk kita bahas ke sana. Supaya kita lebih kuat di sana. Tapi intinya yang paling penting kita adalah jangan ragu dengan Viterra. Konsumsikan Viterra, evaluasi. Kalau sekarang punya catatan besarnya kelenjar getah benihnya itu berapa, besarnya itu benjolan berapa, catat, foto dan seterusnya. Dokumentasikan, konsumsi. Seminggu, 2 minggu. Kalaupun nantinya ternyata hormonal yang terjadi, berarti lebih panjang lagi. Karena ini menyangkut kelenjar, biasanya berhubungan dengan hormonal. Hormonal mungkin harus 3 bulan. Tapi kita nggak boleh ragu. Teruskan upaya kita. Teruskan doa kita. Mungkin itu Bu Leni. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Iya, Dok. Alhamdulillah, Dok. Sejak dikenal sama Bunda Yanti di tanggal 20 ya, Dok. 20 1 hari 2 kali sebelum tidur sama sesudah bangun tidur. Jadi aku kasih sama anak-anakku, Dok. Amin ya Rabbil alamin. Amin. Mohon Siap. doanya dokternya juga teman-teman semuanya ya. Izin Dok bisa minta teleponnya, Dok. Iya, nanti minta di manajemen ya. Manajemen ya. Silakan. Baik, saya kembalikan ke Bu Nanda ya. Silakan Bu Nanda. Izin Dok, ini ada yang bertanya di kolom chat. Cara konsumsinya itu sebaiknya pagi atau malam? Boleh dikonsumsi sama anak-anak atau gimana, dokter? Halo, suaranya nggak ada. Bisu. Siap. Terima kasih, Pak. Ini sebelum ke sana ada dari Bu Lili. Apakah bisa membantu kesembuhan asam urat trigliserida? Terus barusan konsumsinya bagaimana, sebaiknya pagi atau malam? Sebaiknya adalah perut kita kosong. Sekali lagi, sebaiknya adalah perut kita kosong, dan perut kosong itu adalah tentunya kalau kita melihat waktu kita berarti pagi lebih banyak kosongnya. Minumlah sebelum makanan lain masuk.
Kalau tadi Bu Leni menganjurkan ke putranya yang 18 tahun dengan 2 saset katakanlah, ingat ini bukan obat, ini superfood. Jadi jangan kaitkan dengan dosis, jangan kaitkan dengan itu. Makin banyak Anda mengkonsumsi, maka superfood manfaatnya, Viterra manfaatnya akan didapat. Sebaiknya pagi atau malam, perut kosong. Pagi boleh, siang sebelum makan silahkan, malam sebelum makan silahkan. Berarti kita tidak ada bicara dosis, tidak akan ada overdosis. Balikin lagi sekarang, yang dikonsumsi apa? Antioksidan. Yang dikonsumsi apa? Prebiotik. Makin banyak kita memberikan makanan terhadap probiotik, terhadap flora normal dalam tubuh kita, berarti makin bagus pertahanan tubuh kita. Maka jangan ragu. Kemudian tadi Bu Lili menanyakan, dok bisa nggak untuk asam urat? Bisa nggak untuk triglycerida? Ingat, judulnya adalah antioksidan dan prebiotik. Memperbaiki tubuh kita. Nantinya sirkulasi darah membaik, oksigennya membaik, metabolisme meningkat. Maka ujung-ujungnya perbaikan terhadap triglycerida, perbaikan terhadap metabolisme asam urat, pembuangan asam urat, itu pasti akan didapatkan. Kenapa demikian? Karena tubuh kita yang diperbaiki. Tapi ingat balik lagi, kalau sudah bicara asam urat, bicara triglycerida berarti bicara lemak. Makanya saya kalimat di atas saya pertama, rubah pola makan. Kalau ingin turun asam urat, jangan masukkan lagi asam urat dalam tubuh kita. Kalau ingin turun asam urat, jangan masukkan lagi makanan yang mengandung purin tinggi ke dalam tubuh kita. Airnya apa, Pak? Jadi jangan disuruh balap antara Viterra dengan purin dari makanan. Saya punya keyakinan asam urat turun. Saya punya keyakinan trigliserida turun karena metabolisme dan lain sebagainya. Mekanismenya panjang sekali termasuk perubahan pola hidup kita. Berarti kita rajin olahraga. Tapi balik lagi sekarang, tapi kalau lemaknya rajin dimasukkan ke badan kita, makanan yang mengandung tinggi purin juga masuk ke dalam badan kita, nggak selesai-selesai pekerjaan kita nantinya. Ingat, rubah pola makan, minimalisir faktor risiko, rubah pola hidup kita termasuk olahraga, berjemur termasuk di dalamnya, pilih yang mengandung makanan yang mengandung antioksidan, akan melawan inflamasi, pilihlah Viterra. Mungkin itu jawabannya, Bu Nanda. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, dipersilakan. Saya bertanya ini Silakan, dari Malang. Bapak. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Dia kan tadi ceritanya kan arteri koronaria kena arteri koronaria yang kanan dan kiri yang kena duluan tuh Dok. Pertanyaan kedua, mana yang lebih berbahaya? LDL terlalu tinggi atau HDL terlalu rendah? Pertanyaan ketiga, Viterra termasuk stem cell, double stem cell atau triple stem cell, Dok? Oke, siap. Siap. Yang pertama, saya kira Dr. Malakarni, kita tidak perlu melihat sekali lagi arteri koronaria kanan kiri atau cabang manapun. Kita tidak bisa memprediksi itu sama sekali. Tapi yang kita perlukan adalah sekali lagi, kalau mau dievaluasi Bapak Ibu, siapa nih sekarang yang sudah mengevaluasi diri masing-masing? Ada yang sudah melakukan evaluasi dengan treadmill nggak? Baru 5 menit, baru 10 menit udah ngos-ngosan. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda ada sumbatan, entah di kanan, entah di kiri. Kita nggak perlu di sana. Tapi gambaran itu akan jelas. Dengan vitalitas kita, dengan perform kita, dengan kebugaran kita, itu akan tergambar. Dan mohon maaf sekali lagi, bukan ke Dr. Malakarni saja, tapi ke semua. Jangan bicara arteri koronaria saja. Jangan bicara arteri yang ada di kepala kita saja. Seluruh tubuh mengandung arteri.
Artinya kalau ada sumbatan, kalau kita membicarakan sumbatan di penyakit jantung koroner, maka kita harus ingat pembuluh darah lain juga sama akan tersumbat. Akan mengalami sumbatan. Karena apa? Karena pintu masuknya ini cuma satu. Nah, sekarang bagaimana dengan kolesterol baik, kolesterol jahat? Ini jadi apa ya? Jadi satu pertandingan yang nggak selesai-selesai. Saya simpel, Dokter Malakarni. Apapun judulnya, kenapa sampai tidak baiknya antara kolesterol baik dengan kolesterol jahat dalam tubuh kita? Karena tubuh kita udah capek. Capek memberikan isyarat, capek memberikan alarm, capek ngasih kabar ke tubuh kita. Tapi tubuh kita bandel. Mulut kita yang bandel. Artinya apa? Makanan enak yang selalu diminta. Dan ketika makanan enak yang diminta, baik kolesterol jeleknya makin tinggi atau kolesterol jahatnya makin tinggi, kolesterol baiknya makin rendah, atau terbalik sama saja. Yang terjadi adalah kita kena stroke. Kita resiko terjadi serangan jantung. Kita resiko terjadi diabetes, cuci darah dan sebagainya karena sumbatan pembuluh darah. Nah, yang terakhir sekarang bicara stem cell. Mau itu triple stem cell yang lain, apapun judulnya stem cell, tidak akan pernah bangun. Sekali lagi, tidak akan pernah bangun kalau tubuh kita tidak diperbaiki. Jadi bagaimana dengan Vitera? Vitera dengan superoksid dismutasenya pasti akan membangunkan tubuh kita. Vitera dengan prebiotiknya pasti akan memperbaiki tubuh kita melalui sistem pertahanan tubuh kita. Imun sistemnya. Dan pembicaraan imun sistem juga akan menyeret ke stem cell. Ketika sistem imunnya baik, maka stem cell akan terbangun, akan terjaga untuk menghasilkan sel-sel baru. Saya tidak akan ragu dengan Vitera. Saya tidak akan bandingkan, tapi pilihan saya bijak, tidak satu titik. Ingat olahraganya, ingat berjemurnya, ingat makanannya, ingat kita punya riwayat keluarga dan sebagainya. Positifnya, spiritual kitanya, kehidupan sosial kitanya, dan seterusnya, positif thinkingnya. Ketika kita melakukan suatu kolaborasi berbagai usaha itu, saya yakin semua yang ditanyakan oleh Dr. Malakarni akan didapatkan. Demikian Pak Dokter, saya kembalikan ke Bu Nanda. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Assalamualaikum. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari Tegal ini, Dok, Ridwan. Selamat ketemu Halo. lagi Pak Ridwan. Nggih, sami-sami. Sehat walafiat. Ada satu pertanyaan barangkali ini pertanyaan agak aneh gitu ya. Vitera ini apakah bisa untuk mengatasi hemofilia gitu loh, Dok? Kemudian jika bisa itu caranya itu bagaimana? Itu aja, Dok. Demikian, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nanda saya langsung jawab saking semangatnya ini. Saking semangat. Silakan, Dokter. Hemofilia yang nggak selesai-selesai. Sekali lagi dengan transfusi lagi, dengan transfusi lagi, transfusi lagi. Sedih. Tapi itu yang terjadi. Sekali lagi. Itu yang terjadi. Nah, buat kita, Bapak Ibu, Pak Ridwan, teman-teman semua. Sekali lagi seperti yang tadi. Kita masyarakat biasa ya. Sekali lagi kita masyarakat biasa. Saya dengan Dr. Malakarni kebetulan bisa menyelesaikan fakultas kedokteran. Tapi saya memposisikan sama dengan Dr. Malakarni. Saya memposisikan di posisi kita semua bareng sama nih sekarang. Apa maksudnya? Profesor, ahli darah dan lain sebagainya sampai hari ini untuk kasus hemofilia belum bisa menghasilkan apa-apa. Itu ya. Jadi artinya apa, Pak Ridwan? Artinya apa, Bapak Ibu?
Kalau kita masih ikut dengan pola pikir yang sama, maka nggak selesai. Ya, Pertanyaan Pak Ridwan luar biasa. Yang dipertanyakan adalah bagaimana mekanismenya. Pasti panjang, pasti jauh, pasti harus detail. Sebelum mendapatkan jawaban itu, kasus hemofilia tambah banyak. Kasihan banget anak-anak kecil itu. Nah, ini satu pertanyaan yang tadi juga saya agak lewat. Umur berapa? Umur berapa Vitera bisa diberikan? Kalau kita melihat kandungannya adalah marin mikroalga, ganggang, apalagi sebutnya, tanaman, laut, air, dan seterusnya. Kemudian dikasih lagi prebiotiknya dari carrot, dari wortel, dari blueberry. Apakah tidak boleh diberikan ke anak kita? Ada catatan lain, silakan. Ini food, makanan, nutrisi. Apalagi bagus, promosinya adalah superfood. Silakan. Demikian juga dengan kasus hemofilia. Pak Ridwan, Bapak Ibu, teman-teman, jangan ragu. Berikan nutrisi terbaik buat anak-anak dengan hemofilia. Saya selalu menekankan lebih banyak nabati. Lebih banyak nabati. Ajak ya, anak-anak ini dengan matahari. Kenapa sih dokter selalu menyebutkan matahari? Karena mikroalga tidak akan ada tanpa matahari. Tidak akan ada tanpa fotosintesa. Oke, carrot atau wortel tidak akan ada tanpa matahari. Blueberry tidak akan ada tanpa matahari. Stevia tidak akan ada tanpa matahari. Semua matahari. Dan matahari tidak perlu disuruh besok terbit. Meskipun ada banjir, meskipun ada Gunung Semeru meletus, tetap matahari timbul, terbit dan terbenam, terbit dan terbenam, terbit dan terbenam. Ajak anak-anak hemofilia itu untuk rajin berjemur, sehingga akan terpapar sinar matahari. Berikan makanan yang penuh dengan antioksidan, itu berasal dari nabati. Maka Vitera masuk. Bagaimana mekanisme kerjanya? Semua, kalau mau detail, bagaimana peran antioksidan terhadap perkembangan tubuh seseorang, seluruh kondisi sakit di sana, termasuk gangguan darah. Hemofilia masuk dalam gangguan darah. Maka kita berdoa lagi, ya Allah, anak ini segera selesaikan dengan hemofilia. Artinya apa? HB-nya seperti yang tadi sekarang kita bicaranya. HB-nya meningkat. Kan ini sesuatu sekali. Kalau ada satu literatur, kita cari lagi literatur yang lain, kembangkan lagi. Kalau oksigen, kapasitas mengangkut oksigennya tinggi, hemoglobinnya meningkat, mudah-mudahan anak ini tidak hemofili. Dan seterusnya, apapun kelainan, nanti ada lagi kelainan lagi, yang lain, kelainan darah, termasuk leukemi, masuk di kanker dan sebagainya. Perlakukan yang sama. Berikan semua untuk anti-kansernya. Dan Vitera diposisikan sebagai anti-kanser. Hari ini Pak Ridwan menanyakan, berarti posisikanlah Vitera sebagai anti-hemofilia. Tugas kita lebih mudah. Sementara di sana tidak ada anti-hemofilia. Kita gandeng, kita masukkan dalam doa kita. Semoga Vitera sebagai anti-hemofilia. Semoga Vitera sebagai anti kolesterol, anti dan seterusnya. Tadi kasusnya apa? Anti pembesaran kelenjar getah bening, anti varikokel. Mekanismenya pasti panjang, pasti detail dan seterusnya. Mudah-mudahan itu yang bisa sampaikan. Mas Ridwan, terima kasih banyak. sama-sama dok, salam sehat dok. Amin, amin, amin. Silakan Bu Nanda, Bapak. silakan.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Dengan Yanti dari Solo, Mbak Nanda, selamat Iya, malam Ibu. semua. Nah, kebetulan saya itu ada tim juga dari Kudus, itu ada kanker payudara, dok. Oke. Nah, mungkin ada di dalam sini kayaknya ada ikut kayaknya. Nah, juga Oke. ada HPI itu juga sering stem cell. Nah, karena beliau itu memang setiap bulan itu sudah sering stem cell, dokter. Oke. Nah, makanya yang di Kudus ini tadinya itu setelah stem cell 6 kali itu sudah mengecil. Nah, tapi lama-lama itu menghitam dan kankernya itu pecah, dok. Oke. Pecah. Nah, pecah tapi belum sampai kayak meletus gitu ya. Tapi setelah konsumsi Vitera ini sudah 2 hari itu, kemarin itu saya minta untuk konsumsi memang betul konsumsi Vitera pagi sama malam. Nah, kalau memang bisa sehari 3 kali, karena saya pernah ngikutin Dokter Ucun di Bandung, Dok. Jadi nggak ada batasan, nggak ada efeknya lah untuk ini ya. Nah, makanya kemarin itu konsumsi sampai pagi, siang, sama sore, Dok. 2 hari setelah konsumsi, itu pecah dan keluar darah segar itu gumpalan darah sama matanya keluar, Dok. Oke. Nah, itu, apakah nantinya itu setelah dikasanya itu kan dikasih Vitera juga, Dok, sama Bunda Eva ini. Nah, karena memang, Ya, beliau tidak mau diangkat payudaranya. Seperti itu, Dok, pertanyaan saya. Nah, nanti apakah terjadi infeksi atau kena bakteri yang lain? Seperti apa, Dok? Mohon saran dan petunjuknya, Dok. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nanda, Mbak Nanda saya langsung jawab ya. Ini langsung ingat nanti kita bahas secara detail mengenai kanker ya, apalagi kanker payudara pada wanita. Saya ingin mengingatkan dulu Bu Haja, ibu-ibu berarti yang hadir sekarang ya, siapapun. Kanker di Indonesia itu, kanker di Indonesia, ini data 2018, riset kesehatan dasar di Indonesia. Antara wanita dengan pria. Perbandingannya adalah 1:4 lebih. Jadi kalau laki-laki 1, wanita tuh 4 lebih kena kanker. Jadi bukan bicara cuman payudara, bukan bicara paru-paru, bukan bicara prostat, bukan bicara yang lain. In total, wanita tuh lebih banyak terkena kanker. Itu ingin saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena ingat, yang kita cari adalah solusi. Barang siapa yang tidak ingin kena kanker, berarti harus bersahabat dengan Vitera. Hari ini dari Bu Haja Yanti, Solo, dan juga mungkin yang lain sama, ada Bu Eva-nya juga di sini. Kita nggak usah ragu. Ingat, Vitera bukan pisau bedah. Apalagi tidak ingin kena pisau bedah. Senang banget saya. Vitera bukan kemoterapi. Bukan kimia yang akan memberikan kemostatik. Membunuh sel kanker, bukan. Nah sekarang, Bu Haja sepakat dengan Ibu Eva untuk memberikan Vitera 3x1. Itu udah dahsyat. Dan hasilnya seperti yang diceritakan tadi sama Bu Haja Yanti. Bu Yanti clear sampai pecah. Kemudian keluar darah segar. Berarti pembuluh darahnya benar-benar pecah. Bapak Ibu boleh saya singgung sedikit ya. Setiap timbul benjolan, apalagi kanker, berarti tumor ganas,
itu tumor ganasnya, rumahnya, kelompok tumor itu, kelompok kanker itu akan minta pembuluh darah baru, bypass. Jadi kalau ada pembuluh darah besar yang dekat dengan tumor, dekat dengan benjolannya, maka dia minta jalan tol, pembuluh darah baru, neovaskularisasi atau neovaskular. Dan ketika Ibu Yanti bicara pecah, keluar darah, pola pikir saya, pembuluh darah itu pecah. Apa artinya, Dr. Sil? Berarti aliran darah ke sel kankernya mengalami kehancuran. Suplai makanannya ke kankernya pasti akan berkurang. Ini pola pikir yang sehat. Jadi jangan berpikir dengan menambah kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan, maka kita akan susah. Saya cuma titip pesan, lanjutkan dengan Viteranya dan posisikan Vitera sebagai anti kanker payudara. Posisikan. Berarti pola pikir kita, ya Allah, saya memposisikan Vitera sebagai anti kanker payudara di tubuh saya. Bukan untuk orang lain. Doa. Tapi saya ingatkan lagi sekali lagi, apalagi tadi sudah bercerita, sudah sering, sudah berulang dengan mohon maaf, karena sudah terlanjur disampaikan dengan stem cell. Ingat, sel kanker itu bukan berasal dari Pluto, bukan berasal dari planet lain. Bukan berasal dari Merkurius sana, yang nun jauh di sana, tidak. Sel kanker itu ada di badan seseorang. Asli. Berarti memorinya, kecerdasannya, otaknya masih sama dengan yang bersangkutan. Hanya saja selnya, sifatnya, DNA-nya selingkuh. Jadi dia tidak akan pernah ikut lagi aturan main yang ada dalam tubuh orang itu. Dia akan ganas, dia akan menyebar kemana-mana dan seterusnya. Dia akan minta makan, mohon maaf, minta makannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan sel normal. Artinya Bapak Ibu, disadari dan tidak disadari, kenapa kalimat awal saya selalu rubah pola makan? Saya ingatkan Bu Yanti, Bu Eva, ibu-ibu, saya ingatkan sekali lagi. Makanan terlezat sel kanker adalah makanan enak. Jadi meskipun dilakukan A, B, C, D, tadi sudah terlanjur menyebutkan stem cell, nanti dibedah, di kemo, di lain sebagainya. Kenapa banyak? Kelanjutannya banyak. Karena masih dikasih makan sel kankernya. Jadi dibunuh tapi dikasih makan, dirusak tapi dikasih makan, diganggu tapi dikasih makan. Nggak selesai-selesai. Ingat, posisikan Vitera sebagai anti kanker payudara. Tapi Ibu Evanya, siapapun yang mengalami kanker, pembesaran, kelenjar getah bening, tolong rubah makanannya. Terima saya akan keras banget. Bisa nggak puasa tidak makan makanan yang enak? Makanan enak itu adalah makanan hewani. Daging, ikan, ayam, seafood, telur. Maka kalau kita tidak memberi makan dan kita memberikan Vitera, berarti dua usaha kita sudah dapat. Dua ikhtiar kita dapat. Setuju Bapak Ibu? Bu Eva, Bu Yanti, dua. Tadi saya sudah menyebutkan olahraga. Sel kanker itu tidak suka dengan olahraga. Makin rajin, makin rutin olahraga, makin disiplin olahraga. Olahraganya tidak untuk jadi juara, bukan untuk jadi juara, bukan keras-kerasan, bukan. Yang penting olahraga. Mau olahraganya aerobik, anaerobik, mau olahraganya apapun, jalan kaki, silakan. Tapi lawanlah sel kanker dengan olahraga. Kalau saya kalimatnya lawannya sel kanker dengan jalan kaki. Sel kanker tidak suka dengan matahari, maka lawanlah sel kanker dengan berjemur. Makanan yang tidak disukai sel kanker adalah nabati.
Sel kanker tidak suka dengan buah, sel kanker tidak suka dengan ubi, sel kanker tidak suka dengan sayuran, sel kanker tidak suka dengan kacang-kacangan, sel kanker tidak suka dengan biji-bijian. Jangan ragu dengan Vitera. Yuk kita lanjutkan karena superoksid dismutasenya, yuk kita lanjutkan dengan prebiotiknya. Pertahanan tubuh yang baik, imun sistem yang baik akan bisa melawan atau mampu melawan sel kanker. Antioksidan mampu melawan sel kanker. Maka doa kita tambah banyak lagi, usaha kita tambah banyak lagi. Bu Aja, terima kasih udah ngasih pelajaran buat kita bareng-bareng untuk semuanya di forum malam hari ini. Terima kasih. Pak Dokter, salam sehat selalu, salam Amin. berkah selalu. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Dok, ini ada yang bertanya di kolom chat, saya bantu bacakan. Untuk kanker paru, Dok, pada kemo ini Vitera diminum pas sebelum makan atau setelah makan? Pas pengobatan kemo ini diminum Vitera pas sebelum makan atau sesudah makan? Terima kasih. Baik. Ini sama. Jadi sekali lagi tadi payudara, sekarang kanker paru-paru. Kanker paru-paru tuh yang apa ya? Yang jadi momok para ahli karena sedemikian beda. Tolong perhatikan saja. Jaringan paru-paru itu isinya adalah alveoli atau ruang udara yang isinya adalah didominasi oleh udara. Bukan kelenjar, bukan daging katakanlah yang kelihatan masanya. Maka ketika kanker terjadi pada paru-paru akan beda ceritanya. Tapi sekali lagi, kalau pertanyaannya makannya kapan, ini saya kebetulan lagi ada ya berarti. Ya, ini 3 Vitera. Dok, boleh nggak 6? Dok, boleh nggak 9? Tadi payudara Bu Yanti dengan 3 kali 1. Ingat, ini adalah nutrisi. Ingat, ini adalah superfood. Makanlah ketika perut kita kosong. Jadi konsumsi mau 1 saset, mau 2 saset, silahkan. Itu akan sangat mendukung penyembuhan kanker. Tapi ingat lagi, saya ingatkan lagi. Fungsi daripada paru-paru itu adalah mengambil oksigen. Ini kebetulan bukan kecewa ya. Tantangan kita tidak berhasil. Pasiennya meninggal karena kanker payudara, karena kanker paru-paru. Sebelah kirinya sudah benar-benar kolaps. Akhirnya gagal nafas dan akhirnya meninggal. Kenapa saya harus ceritakan ini dulu? Saya ingin Ibu Yanti, Ibu Eva, sekarang ada pertanyaan lagi dari melalui chatting. Ini kasus yang sama berarti dari Mas Arief dengan kanker, berarti benar-benar harus berpacu dengan waktu. Jadi harus segera. Nggak ada cerita nanti begini nanti, atau jangan banyak berpikir. Lebih banyak berdoa dan melakukan aktivitas untuk menuju sehat. Jadi saya ingatkan untuk kanker paru-paru seperti yang tadi, makanan. Puasa dulu, ganti nabati dulu. Olahraga, apapun olahraganya semampunya lakukan, tetap olahraga. Termasuk olahraga pernapasan. Latihan pernapasan. Silahkan pilih, silahkan minta konsultasi dengan orang yang pintar melatih pernapasan, karena itu akan melawan kanker. Berjemur, semua makanan dirubah, lakukan semua, termasuk mohon maaf Pak Mas Arief, sujudnya, spiritualnya. Saya ingatkan spiritual. Kenapa spiritual? Spiritual itu memegang peranan 50%. Kalau spiritual kita bagus, maka sembuh itu sudah 50%. Karena sedemikian dekat dengan yang Maha Penyembuh. Itu nilai spiritual. Tadi video bagus yang dibuatkan oleh Yonaya. Positif, berpikir positif. Selalu positif, selalu positif.
Berarti apa namanya? Psikisnya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Karena ada yang maha penyembuh. Berarti positive thinking. Itu adalah pola pikirnya, psikisnya. Psikisnya memegang peranan 25%. Jadi spiritual dengan psikis yang baik saja sudah 75% sembuh dari kondisi sakit. Dan 20%-nya lagi adalah sosial kita. Berarti kalau tadi spiritual adalah hablum minallah, sekarang sosial berarti hablum minanas kita. Sedekahnya, silaturahminya, itu memegang 20%. Jadi 95% itu tidak berhubungan dengan badan kita. Yang kita bicarakan dengan Fitera adalah badan kita. Masukkan anti kankernya melalui badan kita, mau 1 saset, 2 saset, 3 saset, 9 saset, silakan. Ibu Yanti di Solo, Bu Eva, siapapun, kita pantau dari hari ke hari. Bila perlu catat, makanan saya ini, saya udah olahraga, saya udah sholat saya tertib banget dan seterusnya, silakan. Pokoknya apapun, bukan berarti ke sholat saja ya, artinya adalah ibadah kita. Ke gereja kita seperti apa, semua yang kita lakukan untuk menuju ke kesembuhan, itu akan didapatkan. Minumnya pas sebelum makan jangan, sebelum makan atau sesudah makan, selalu sebelum makan. Nutrisi terbaik itu dikonsumsi sebelum makan. Kenapa? Karena akan diserap jauh lebih cepat lagi, ya. Terus kemudian pas pengobatan kemo. Nah, sekarang kalau sedang kemo, ikutin kemonya tapi dikonsumsi sebelum. Ini kalau kemonya oral ya, kalau kemonya di rumah ya. Kalau kemonya oral diminum, berarti minumlah Fitera terlebih dahulu sampai didapatkan. Mohon maaf, kalau tetap punya pendapat ingin juga mengkonsumsi kemoterapi, silakan, tapi di belakang. Ya, dan mohon maaf, ketika kita memasukkan obat kemo, saya harus bercerita selalu dengan efek samping. Jadi resikonya ada di sana. Jadi jangan sampai terganggu nanti Fitera masuk, oh ini gara-gara Fitera. Bukan. Fitera tidak memberikan efek samping. Karena Fitera bukan kemo. Karena Fitera bukan chemical. Bukan kimia. Mungkin itu untuk Pak Muhammad Arif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Dok. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir, Dok, dari, Samsung, Bapak atau Ibu Samsung. Pertanyaannya, kalau yang sudah cuci darah, apakah masih bisa mengkonsumsi Fitera, Dok? Baik. Jadi lengkap semua kita nih, paru-paru, semua udah kita, paru-paru, payudara, sampai ke skrotum, semua udah dilengkap. Terakhir cuci darah, Bapak Ibu, judulnya adalah gagal ginjal. Saya punya kalimat yang harus menjadi renungan buat kita. Karena cuci darah berarti pakai mesin hemodialisa. Pakai mesin cuci darah ini buat seseorang dengan tidak pakai nama tapi Samsung SM sekian-sekian. Kenapa saya ceritakan mesin cuci darah? Terus terang, saya tidak akan pernah memilih mesin cuci darah itu kecuali terpaksa banget. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Penyembuh, Tuhan Maha Pencipta, telah memberikan 2 buah mesin, namanya ginjal di kanan dan di kiri. Saya masih merasa yakin banget, ini Fitera bukan obat. Saya merasa yakin sekali, ketika dikonsumsikan Fitera, maka tubuh orang itu akan mengalami perbaikan. Dan tubuh orang itu masih tetap dengan ginjalnya. Ginjalnya tidak dicopot kan? Saya hanya punya doa, mudah-mudahan ginjal yang gagal fungsi itu, karena dia tidak bisa mencuci, mungkin harus cuci darah 3 kali. Tapi ketika dikonsumsikan dengan Fitera, dengan produk Fitera, maka yang tadinya cuci darah 3 kali, saya doakan jadi 2 kali dalam seminggu. Berikutnya jadi 2 kali, jadi 1 kali.
nanti 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 1 bulan sekali, itu dahsyat Bapak Ibu. Jangan ragu dengan Viterra. Karena Viterra bukan A, bukan B, bukan C, bukan sebagai ini, bukan sebagai itu, tidak. Memperbaiki tubuh berarti memperbaiki ginjal. Dok, tetap cuci darah. Cuci darah berlanjut, seperti hanya obat kemo. Karena tidak akan ada kontra makanan. Konsumsi Viterra, cuci darah. Setiap cuci darah pasti diperiksa fungsi ginjalnya. Urium kreatininnya pasti diperiksa. Maka berjalan. Itulah kenapa doa saya adalah mudah-mudahan nanti 3 kali jadi 2 kali. 2 kali jadi 1 kali. 1 kali jadi selang. Dan seterusnya. Mungkin itu, Bu Nanda. Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini silaturahmi luar biasa. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nanda. Ya, Bapak. Dokter, terima kasih banyak atas pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan materi yang lebih menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya. Salam sehat dan semangat terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Sami-sami. Bu Yanti terima kasih, Pak Johan di Palembang terima kasih, Mas Ridwan terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami. Mungkin boleh saya berbagi sedikit cerita, Dok? Silakan Pak Johan, silakan Pak Johan. Untuk kebetulan ini ada pertanyaan Pak Muhammad tadi ya, Mas Muhammad Arif ya. Ini kebetulan saya di Palembang ada satu tim kondisi, ada kasusnya sama ini dengan pertanyaan Mas Arif. Kanker paru-paru kebetulan udah stadium 4, Dok. Jadi secara kondisi karena sudah stadium 4, ya kita tahu lah ya, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, ya badan juga lemas, sudah sampai berobat ke Malaysia juga. Bersyukur ya ketemu Viterra, anaknya percaya, itu saya sarankan sehari minum 4, pagi 2, sore 2. Baru habis 4 box, itu kondisinya stabil, Dok. Jadi amin. ini ya kita nggak tahu ya seperti apa prosesnya. Intinya orangnya ini dari yang nggak bisa apa-apa di tempat tidur, sekarang udah buka toko. Baru total ini minum baru sekitar belum hampir 2 bulan lah. Jadi sehari 4. Jadi pengobatan tetap lanjut, kita juga nggak suruh stop, kita hanya mendampingi dan bersyukur sampai hari ini kondisinya sangat bagus sekali gitu. Belum diperiksa ulang lagi apakah kansernya udah turun ke level berapa gitu loh. Tapi overall dari tubuh, dari fisik itu udah sangat-sangat luar biasa sih. Dari yang nggak bisa apa-apa sekarang udah aktivitas buka toko. Itu lebih kurang gambaran untuk Mas Muhammad ya. Muhammad Arif ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, ada sedikit testimoni ini. Kebetulan orangnya di Palembang. Umurnya juga cukup berumur, sudah umur 70-an ya. Mama kita nongkrong ke itu sekotong. Itu lebih kurang yang saya bisa sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Ya. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih semua. Izin saya tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Selamat malam.